Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi di video pembelajaran IPA ya, kelas 8. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang prinsip pesawat sederhana, belajar usaha, kemudian kita sudah belajar pengungkit dan jenis-jenis pengungkit, betul? Nah, sekarang kita akan coba belajar satu lagi jenis pesawat sederhana yang sering digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, apa itu? Sudah dibaca di judul ya. Nah, kita akan belajar tentang katrol. Kalau adik-adik sering melihat bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang sedang dibangun, rumah-rumah yang sedang dibangun, atau adik-adik suka pernah melihat pabrik atau sekolah yang sedang masa pembangunan, pasti yang namanya katrol tidak luput dari pandangan. Nah, ini dia nih, katrol yang mungkin nanti ke depan tidak hanya ketika SMP tapi ketika SMA pun katrol ini akan adik-adik temui di pelajaran IPA dan pelajaran fisika. Jadi, usahakan paham tentang katrol, bersahabat dengan yang namanya katrol, oke? Nah, sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk lanjut nonton video ini, di like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, oke? Nah, berbicara tentang katrol, jadi katrol ini adalah cakram pipih yang bagian pinggirnya berlekuk dan dapat berputar pada titik atau sumbu tengah yang disebut dengan poros, ya. Jadi bagian tengah itu, yang lingkaran kecil, itu namanya porosnya si katrol. Jadi katrol ini biasanya terbuat dari logam, tapi ada juga katrol yang terbuat dari kayu, seperti teman-teman temukan di daerah pedesaan. Katrol digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia ketika mengangkat benda ke atas atau memindahkan benda secara vertikal. Katrol juga memudahkan pekerjaan manusia karena katrol dapat mengubah gaya angkat ke atas menjadi gaya tarik ke bawah. Nah, di pembelajaran kita kali ini sama seperti pengungkit. Kalau kemarin pengungkit ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, pengungkit jenis ketiga, begitupun dengan katrol. Tapi bukan jenis pertama, kedua, dan ketiga ya. Katrol ini ada 3 jenis. Ada yang namanya katrol tetap, ada yang namanya katrol bebas, ada yang namanya katrol majemuk. Nah, apa bedanya dari ketiga katrol ini? Kita coba bahas satu persatu. Pertama, katrol tetap. Nama juga tetap, jadi sistem katrol tetap ini terdiri dari satu buah katrol. Nah, katrolnya digantung di suatu tempat yang tinggi, kemudian tali dipasang pada lekukannya. Nah, salah satu ujung tali dihubungkan ke beban dan kuasanya diberikan pada ujung lainnya. Terlihat seperti gambar ya. Nah, coba kita lihat animasi sederhana berikut agar adik-adik lebih paham, oke? Check it out. Nah, kalau dilihat dari video ini, lihat katrolnya. Katrolnya menggantung pada sebuah papan ya. Dia tetap tidak bergeser dan tidak berubah posisinya. Itulah kenapa namanya disebut dengan katrol tetap ya. Nah, kalau sudah lihat video ini jadi lebih paham ya. Biasanya model-model katrol kayak gini ada di mana ya? Nah, biasanya ada di tempat yang kalau kita ingin ngambil air di sumur, betul? Nah, itu contoh dari katrol tetap. Jadi katrol ini biasanya digunakan untuk mengambil air dari sumur dan pengerek bendera ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang coba kita lihat lagi bagaimana ya, apakah si katrol tetap ini ada rumusnya dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Nah, ternyata prinsip katrol ini bisa kita pakai menggunakan rumus pengungkit. Ingat rumus pengungkit apa kemarin? F dikali LF sama dengan W dikali LW, betul? Nah, sekarang lihat pada katrol. Jarak dari poros ke A itu sama dengan jarak dari poros ke B. Ya, jadi lengan kuasa atau LF itu nilainya sama dengan lengan beban atau LW. Jadi lengan kuasa, LF dan LW bisa kita coret, bisa kita buang. Otomatis rumusnya tinggal jadi apa? Tinggal F sama dengan W, betul? Nah, ini dia prinsip katrol tetap.
Jadi nilai gaya yang dihasilkan itu sama dengan bebannya. Jadi kalau bebannya 50 Newton, maka gaya yang kita keluarkan adalah 50 Newton juga. Contoh si anak perempuan yang sedang mengambil air dari sumur. Kalau air itu volumenya misalnya beratnya misalnya 40 Newton, maka gaya yang harus dikeluarkan si anak juga 40 Newton. Karena prinsipnya katrol tetap, F sama dengan W. Gaya yang dihasilkan sama dengan berat bebannya. Oke? Nah, bagaimana dengan keuntungan mekanis? Kemarin kan kita belajar keuntungan mekanis juga tuh. Nah, ingat keuntungan mekanis rumusnya apa? W per F ya. Nah, W per F. Karena F-nya sama dengan W, nah jadi W per W hasilnya 1. Jadi khusus katrol tetap, nilai keuntungan mekanisnya adalah 1. Ya, paham sampai sini? Kita lanjut katrol berikutnya. Nah, kalau tadi adalah katrol tetap, sekarang adalah katrol bebas. Katrol bebas atau katrol yang bergerak ini adalah katrol yang kedudukannya dapat berubah karena katrol ini tidak dipasang pada tempat tertentu. Kalau tadi kan katrol tetap, katrol dipasang di sebuah tiang di atasnya kan, jadi dia nggak bisa bergerak. Tapi kalau katrol bebas, dia tidak dipasang di tempat-tempat manapun gitu. Jadi katrolnya bebas, biasanya ditempatkan pada tali yang salah satu ujungnya diikat pada tempat tertentu dan ujung lainnya bebas dan dapat ditarik. Lihat gambarnya ya. Nah begitu. Jadi salah satu talinya diikat di papan atau di titik tumpu, dan satunya adalah gaya yang nanti bisa ditarik bebas gitu. Nah ini namanya katrol bebas. Jadi katrol bisa bergerak ke sana kemari. Nah biar lebih paham, coba lihat video berikut. Nah kalau adik-adik lihat, coba ketika ditarik, katrolnya ternyata bisa bergerak bebas ya. Nah inilah prinsip katrol bebas. Jadi kalau katrol tetap, katrolnya nggak bergerak. Kalau katrol bebas, katrolnya bebas bergerak. Sederhananya perbedaannya itu. Nah jadi kalau dari video tadi kita bisa melihat bahwa pada saat ujung tali ditarik, maka katrol akan bergerak mengikuti lintasan pada tali sehingga kedudukannya berubah. Betul? Nah katrol ini biasanya ditemukan di daerah pelabuhan untuk mengangkat peti kemas. Atau kalau kamu lihat gambar di sebelah kanan, nah katrol bisa digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Nah sekarang bagaimana dengan rumusnya? Oke, kalau tadi katrol tetap nilai F sama dengan W, maka di sini nilai F sama dengan setengah W. Ini enaknya memakai katrol bebas. Jadi gaya yang dihasilkan itu setengah dari berat beban. Kalau berat bebannya 100 Newton, maka gaya yang kita keluarkan cukup setengahnya, hanya 50 Newton gitu. Jadi lebih enak ya. Masya Allah. Jadi katrol ini benar-benar mempermudah kita ya. Nah berarti kalau F sama dengan setengah W, maka keuntungan mekanisnya, berarti kita ganti nih, F-nya diganti jadi setengah W, W-nya dicoret. Nah jadi hasilnya adalah 2. Berarti keuntungan mekanis di katrol bebas adalah 2 ya. Nah itu katrol bebas. Sekarang kita masuk katrol majemuk. Kalau katrol majemuk atau nama lainnya katrol takal, ini adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Mereka dihubungkan dengan tali ya. Jadi pada katrol majemuk ini beban diikat dengan katrol bergerak. Oke. Jadi beban diikat dengan katrol bergerak atau katrol bebas. Nah, jadi pada saat ujung tali ditarik, maka beban akan terangkat atau bergerak sesuai pada lintasan katrol yang bergerak. Kita coba lihat video berikut agar lebih memahami. Ya, coba dilihat. Nah, jadi ketika talinya ya kita tarik, maka bebannya ini akan bergerak ya mengikuti sesuai lintasan katrol bebas yang di bawah. Yang di atas kan katrol tetap tuh. Nah yang di bawah ini kan katrol bebas. Jadi ketika ditarik maka si beban akan mengikuti pergerakan katrol bebasnya. Jadi pada katrol majemuk ini, gaya yang diberikan atau yang digunakan untuk memindahkan atau mengangkat beban itu semakin kecil. Tahu nggak sih? Pada katrol majemuk,
gaya yang digunakan untuk memindahkan atau mengangkat beban itu semakin kecil. Ya, jadi makin enak kalau pakai katrol majemuk. Nah, katrol ini biasa digunakan untuk mengangkat beban-beban berat. Nah, ini dia. Dan terdapat pada pabrik dan industri. Nah, ini jadi kalau adik-adik suka melihat di pabrik dan di industri ya, pembangunan atau pembuatan produk dan sebagainya, maka katrol majemuk pasti akan sering dijumpai. Ya. Nah, bagaimana dengan rumus katrol majemuk dan keuntungan mekanisnya? Nah, khusus katrol majemuk, rumus keuntungan mekanisnya, nah, ini sesuai dengan jumlah tali, ya. Jadi keuntungan mekanis pada katrol majemuk ini dihitung berdasarkan jumlah tali yang menahan beban. Nah, berapa jumlah tali yang menahan beban? Jadi X-nya ini adalah jumlah tali yang menahan beban, ya. Nah, berapa ya? Coba kita lihat. Kalau dari gambar yang di sebelah kiri, maka jumlah talinya adalah, kita hitung sama-sama, 1, ya. Kemudian yang sebelah kanan 2, ya. Yang sebelah kiri lagi 3, dan 1 lagi, nah 4, ya. Jadi di gambar ini ada 4 tali yang menahan beban. Otomatis keuntungan mekanis pada gambar ini adalah 4, ya. Jadi katrol majemuk nilai keuntungan mekanisnya tidak tetap, tergantung berapa banyak tali yang menahan beban. Kalau katrol tetap tadi keuntungan mekanisnya 1, katrol bebas keuntungan mekanisnya 2, tapi kalau katrol majemuk keuntungan mekanisnya tergantung jumlah tali yang menahan beban, ya. Paham? Setelah adik-adik nonton atau belajar materi katrol barusan, ya, tadi sudah katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Sekarang kita coba latihan soal, ya. Semoga dengan latihan soal ini bisa membuat adik-adik semua paham dengan materi katrol. Mari kita bahas. Kita coba bahas 3 soal saja, ya. Nah, soal pertama. Ada seorang anak menarik beban, ya, beban yang warnanya biru tuh. Nah, jika kotak warna biru, itu kotak ya, bukan kotak. Jika kotak warna biru memiliki berat 50 Newton, maka gaya yang harus dikeluarkan oleh Bimo adalah, ayo berapa? Ingat, lihat katrolnya. Ini katrol tetap, katrol bebas, atau katrol majemuk? Katrol tetap dong. Nah, maka katrol tetap rumusnya apa tuh tadi? F sama dengan W, ya. Nah, berarti otomatis besar gaya yang dikeluarkan oleh Bimo adalah sebesar berat beban yang ditarik sama dia, yaitu 50 Newton. Paham? Nah, kita coba soal berikutnya. Oke. Nah, ini juga sama. Ada katrol bebas, ya. Jika beban yang digantung sebesar 120 Newton, maka gaya yang harus dikeluarkan Aji adalah, ingat, ini katrol bebas. Berarti untuk mencari F-nya rumusnya adalah setengah W, betul? Nah, sekarang tinggal dimasukin ke rumus. Jadi F sama dengan setengah dikali 120 sama dengan 60 Newton, ya. Tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat balok. Lihat, ini adalah katrol majemuk, ya. Ada katrol tetapnya di atas, ada katrol beban bebasnya di bawah. Nah, sekarang sebelum masuk ke rumus katrol majemuk, kita hitung dulu nih. Tali yang menahan beban ada berapa? Cek. 1, lalu yang sebelah kanan 2, lalu yang sebelah tengah, yang tengahnya 3, ya. Berarti ada 3 tali yang menahan katrol. Nah, sekarang kita masuk ke rumus katrol majemuknya. Rumusnya adalah seperti yang sudah dijelaskan, ya. W per F sama dengan X. Nah, tinggal dimasukin. Atau kita puter nih. Kita kan mau nyari gaya.
Maka kalau mau nyari gaya, F sama X-nya tukar posisi. Jadi F sama dengan W per X. W-nya 60 Newton, X-nya 3. Jadi gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat beban 60 Newton adalah 20 Newton, ya. Nah, tahu nggak, ternyata soal sebelumnya itu sebenarnya katrol majemuk juga, ya. Cuma karena tadi kakak lagi fokus pada katrol bebas, jadi kita menggunakan rumus katrol bebas. Sebenarnya ketika pakai rumus katrol majemuk, hasilnya juga sama. Hasilnya 120 Newton. Coba deh pakai rumus ini dengan soal yang sebelumnya, hasilnya pasti sama. Silakan dicoba. Nah, sekian materi tentang katrol dan bagaimana latihan soal tentang katrol. Semoga adik-adik paham semua ya. Next kita akan belajar tentang jenis pesawat sederhana berikutnya, yaitu tentang bidang miring dan gear. Oke, nah sekian video kali ini. Sebelumnya mohon maaf, jangan lupa setelah penutup video ini di like, di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar semuanya bisa paham materi-materi fisika, IPA, SMP. Oke, bye-bye.